Salam komunikasi. Selamat datang di mata kuliah Komunikasi Massa. Kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai literasi media yang akan dibawakan oleh kelompok kami, saya sendiri Eftarina, Ananda Surya, Hanifah, Ferry Ferdiansah, dan Lestari. Kami akan membawakan 4 bagian, yaitu pengertian literasi media, jenis-jenis literasi media, pentingnya literasi media, contoh baik dan buruknya literasi media dari teori yang kami pilih. Pengertian literasi media. Literasi media merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, menganalisis, mendapat pengetahuan baru, serta menyampaikan suatu informasi melalui berbagai macam media. Sedangkan menurut pandangan para ahli, seperti Tavio Faris, mendefinisikan media sebagai sarana demokratisasi. Sedangkan menurut Lawrence Hussein, mendefinisikan literasi media sebagai aksi nyata manusia saat berhubungan dengan suatu media. Sejarah awal literasi media dimulai pada tahun 1453 saat terjadinya revolusi Gutenberg. Gutenberg, seorang ilmuwan atau penemu dari Jerman, ia berhasil menggabungkan anasir-anasir menjadi satu teknologi bernama mesin cetak modern. Tak hanya untuk mencetak abjad dan angka, tetapi juga gambar. Ia memasangkan teknik metal yang bisa dipindah-pindah, menggantikan teknik kayu dan tanah liat yang dipakai sebelumnya. Sistem mesin yang awalnya digunakan Gutenberg untuk mencetak sebuah Alkitab berbahasa Latin pada tahun 1455 berhasil meminimalisir kesalahan penulisan dan percetakan, serta lebih menumbuhkan gairah membaca dengan cover dan halaman buku yang lebih indah, menjadikan mesin cetak sebagai teknologi produksi massal yang utama. Mengapa revolusi atau penemuan Gutenberg sangat penting? Karena ini menciptakan komunikasi massa. Dengan penemuan mesin cetak, akses terhadap pengetahuan dan ilmu menjadi milik semua orang. Mesin ini kemudian diduplikasi dan dikembangkan di berbagai penjuru Eropa serta dunia. Para humanis pun memanfaatkan untuk semakin banyak mempublikasi dan menerjemahkan literatur Yunani dan Romawi, juga menciptakan suatu karya tulisnya sendiri. Gutenberg pun tak menyangka jika penemuannya bakal berpengaruh dahsyat, tak hanya bagi Jerman, tetapi juga Eropa serta dunia. Sebelumnya, di abad pertengahan, hanya kalangan minoritas agamawan dan bangsawan yang bisa menikmati buku. Semua manuskrip dan karya tulis dicetak dalam bahasa Latin dan disimpan oleh gereja. Dalam bukunya yang berjudul The Gutenberg Galaxy, Marshall McLuhan menganalisis efek media massa, terutama percetakan, pada budaya Eropa dan kesadaran manusia. Dalam buku ini, menurut Baran, Marshall McLuhan tidak membantah bahwa kemajuan dari percetakan merupakan kunci dari kesadaran modern kita semua. Jenis-jenis media literasi yaitu media cetak, media elektronik, dan media digital. Media pilihan pengguna. Sumber media yang paling Anda percaya untuk mendapatkan informasi basis seluruh responden. Televisi 49,5%, media sosial 20,3%, situs web resmi pemerintah 15,3%, berita online 7,0%, media cetak, koran, majalah, dan lain-lain 4,0%, tidak mengakses informasi sama sekali 2,7%, radio 0,9%, lainnya 0,3%. Media sosial yang paling Anda percaya. Basis responden yang percaya pada medsos atau media sosial sebagai sumber informasi. Telegram 0,3%, Twitter 0,9%, YouTube 4,7%, Instagram 11,9%, WhatsApp 55,0%, Facebook 27,0%. Dari data ini bisa dilihat bahwa media digital paling banyak digunakan.
Sejak terbukanya kebebasan informasi dan teknologi media, pertumbuhan media massa dan media baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Media komunikasi yang telah bermetamorfosis menjadi media digital itu berkembangannya semakin beragam. Lebih gampangnya dipresentasikan oleh pertumbuhan smartphone dan sejenisnya. Masyarakat pada dasarnya merupakan pasar sasaran media massa, oleh karena itu, masyarakat harus peka dan memiliki peningkatan pemahaman yang baik terhadap pemberitaan media. Karena dengan melalui literasi media membuat masyarakat menjadi kritis, peka terhadap informasi media massa, serta mampu meningkatkan kuantitas intelektual masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya literasi media, dan hari ini kita akan bahas tentang literasi media. Literasi media itu penting. Sekarang kita hidup di era yang bukan hanya sekedar informasi yang kita dapatkan melalui media cetak atau koran, media informasi melalui audiovisual seperti televisi ataupun radio. Tetapi kita sekarang ada di era digital yang dimana informasi itu sudah tidak terbendung lagi. Kita tidak bisa memilah-milih mana informasi yang baik dan benar. Maka dari itu, dengan adanya literasi media ini penting banget bagi kehidupan kita sebagai masyarakat dalam menghadapi informasi-informasi yang kita dapat dari media massa. Media online, media cetak, media audiovisual, ataupun apapun yang terjadi di zaman sekarang itu semakin membombardir masyarakat. Jadi, apakah media literasi itu penting? Ya, jawabannya penting. Dengan lalu lintas media yang sangat dahsyat di zaman sekarang, tanpa keahlian media literasi, kita akan menjadi orang yang negatif. Setuju? Betul, setuju. Karena kenapa bisa menjadi orang yang negatif? Artinya, tanpa ilmu literasi media, kita akan selalu terprovokasi dengan berita-berita yang ada. Kita tidak bisa memilih mana berita baik dan berita benar. Seperti itu. Dalam contoh kasus ini, kami menggunakan teori jarum hipodemik atau teori yang secara langsung dampaknya dapat dirasakan oleh audiens. Contoh yang kami ambil adalah baik buruknya media di kalangan anak-anak. Terkait dengan kondisi pandemi saat ini memaksa kita untuk melakukan kegiatan secara online seperti bersekolah secara daring. Di sini anak-anak mencari informasi yang tidak didapat di sekolah melalui internet atau situs pencarian media sosial lainnya. Nah, tentu hadirnya media digital tidak hanya membawa dampak yang baik atau positif, tetapi juga ada dampak buruknya. Nah, adapun hal-hal baik yang dapat diberikan yaitu anak-anak mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Yang kedua, bersikap skeptis atau cenderung anak untuk bertanya dan menjadi lebih kritis. Yang ketiga adalah mengajarkan anak untuk melakukan perbandingan. Keempat adalah menyediakan kelas virtual. Nah, ada juga hal-hal buruk yang dirasakan media di kalangan anak-anak, antara lain yaitu orang tua yang kadang cenderung tidak terlibat atau mengawasi secara langsung penggunaan gadget tersebut atau media tersebut. Yang kedua adalah pengaturan dari gadget atau akses yang tidak ramah kepada anak. Ketiga adalah waktu akses yang berlebihan. Karena anak sering menggunakan, akhirnya kita tidak mengontrol penggunaannya dengan baik. Yang keempat adalah cenderung membuka ataupun menonton film-film yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, tapi dampak itu apa yang harus kita ajarkan sih kepada anak-anak agar mereka dapat memahami penggunaan media dengan baik? Pertama adalah memberikan pemahaman sumber informasi yang benar dan dapat apa sih yang harus kita pelajari atau ajarkan kepada anak-anak dalam melakukan media literasi? Pertama adalah memberikan pemahaman untuk sumber-sumber informasi yang benar-benar dapat diakses, seperti web atau blog yang khusus mempelajari ilmu matematika, fisika atau ilmu-ilmu lain yang dapat berguna bagi mereka. Kedua, yaitu mengajarkan anak-anak untuk bersikap kritis untuk menerima informasi. Yang ketiga adalah melakukan perbandingan terhadap informasi yang satu dengan yang lainnya.
Nah, dengan sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita tidak bisa menutup uh, teknologi untuk terus maju berkembang. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang baik untuk menyebabkan informasi mudah sekali didapat dan diterima oleh kita. Nah, sekarang hal ini yang mengharuskan kita untuk pandai melakukan literasi media. Kenapa? Karena dengan banyaknya informasi-informasi yang masuk, itu kita harus dapat pintar memilah mana berita ataupun informasi yang sesuai dan benar dan yang sangat kita butuhkan. Nah, literasi media ini juga harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak dapat memahami dengan benar kebutuhan mereka akan media. Demikian dan terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini mengenai literasi media yaitu bahwa literasi media diawali dari revolusi Gutenberg, dan pengertian literasi media yaitu kemampuan individu untuk kemampuan mengakses, memproses, dan menyaring informasi. Pentingnya literasi media yaitu berkembangnya era media, bombardir media menuntut kita sebagai pengguna media untuk memiliki keahlian dalam literasi media. Anak-anak sebagai pelaku literasi media adalah pengguna media yang paling rentan terhadap hoax. Sehingga kemampuan literasi media yang baik harus dimiliki sebagai kemampuan anak. Bahan presentasi kami diambil dari 3 sumber yang kami masukkan dalam daftar pustaka ini, yaitu dari Tirto ID dan dari buku Komunikasi Massa dan dari inibaru.id. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti presentasi kami. Kami ucapkan alhamdulillah dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam komunikasi.